Newspedia masih hadir dengan membahas bagaimana dampak sosial dengan adanya pembatasan kegiatan masyarakat yang saat ini pun sudah dialami oleh masyarakat baik di Jawa Bali. Termasuk keputusan-keputusan terupdate dengan adanya Jawa Tengah di rumah saja dan mungkin akan diikuti dengan berbagai macam kebijakan lainnya, tetap arahnya adalah hukum tertinggi saat ini adalah kesehatan masyarakat itu sendiri. Jadi sekali lagi masyarakat harapannya kita bisa bersinergi. Nah, lantas saya masih bersama Mbak Adin Kurnia Putri, sosiolog dari Universitas 11 Maret. Yang ingin kita coba bahas sebenarnya ke depannya Mbak Adin, dengan berbagai macam sesuatu yang sudah katakanlah kita sudah digembleng habis-habisan setahun ini. Apa yang memang harus disiapkan ketika nanti, saya tidak tahu. Kita berharap semua true normal ya, bukan new normal lagi, tapi benar-benar yang normal yang sesungguhnya. Apakah kebiasaan yang kita lakukan ini akan kemungkinan masih akan dilaksanakan di normal yang kita harapkan bersama, Mbak Adin? Ya, ketika pandemi tentu saja kan ada perubahan seperti orang akhirnya dipaksa untuk menggunakan media IT, teknologi begitu ya. Itu tentu saja menjadi hal baru, terutama untuk mungkin di lembaga-lembaga pendidikan yang akhirnya berinovasi untuk membuat bagaimana menghadapi apalagi anak ini ya generasi. Betul. Yang sekarang apalagi generasi Z segala macam. Nah, ini harus mau tidak mau. Iya, mau tidak mau akhirnya itu salah satu positifnya ya. Akan bertahan nanti normal seperti itu. Termasuk hal mungkin pembiasaan yang ketika masyarakat terbiasa dengan hidup sehat paling tidak itu kan menjadi bisa terlembaga, bisa mereka bisa terus menjadi habit baru, kultur baru yang kemudian mereka bisa terus terapkan begitu. Mungkin itu kalau artinya kita berbicara sisi positifnya, mungkin menjaga kehidupan sehat, memakai masker, cuci tangan akan terus membekas ya ke depannya, kira-kira akan melakukan seperti itu. Dan hal yang paling mungkin saat ini masyarakat umum sebetulnya keluhkan pasti arahnya lebih ke ekonomi, Mbak Adin. Saat mungkin pemerintah melakukan upaya juga dengan bantuan dengan berbagai macam, namun di sisi lain kebutuhan terus bertambah, sebetulnya hal yang harus kita coba siapkan ketika nanti normal ini apakah memulihkan psikis atau memulihkan kehidupan sosial ini dengan ekonomi itu juga harus bertahap dan harus cermat juga, Mbak Adin. Iya, sebenarnya kan memang terlihat ya juga dari kebijakan pemerintah bagaimana ketika dihadapkan peraturan misalkan larangan tidak boleh berjualan sampai lebih dari jam 7, tapi pada akhirnya diperbolehkan seperti itu kan sebenarnya memang ada ketidakkonsisten atau dari pemerintah kurang tegas untuk bisa bagaimana mengatasi persoalan ini. Tapi memang faktor ekonomi ya memang paling berdampak sekali dan itu memang perlu upaya pendampingan inovasi yang kemudian bisa dilakukan. Dan justru itu sebenarnya secara tidak langsung mau tidak mau juga menggeser pemikiran bagaimana dari pemerintah yang mengurus UMKM kemudian dari stakeholder terkait untuk bisa membawa UMKM ini bisa ke arah yang lebih merespon digital itu tadi. Jadi bagaimana itu bisa melihat bagaimana upayanya mungkin salah satunya itu ya untuk inovasi gitu. Transformasi ya. Iya, transformasi digital itu harus dilakukan karena memang juga menghadapi ini juga persoalan ini juga. Kemudian selain itu juga perlu untuk psikologis tentu apalagi pada keluarga-keluarga yang mungkin justru yang mengalami istilahnya terdampak COVID ya, mungkin anggota keluarganya ada yang terkena bahkan mungkin meninggal dunia. Nah itu kan itu hal yang perlu dilakukan dan itu memang terlihat sekali di masyarakat bagaimana justru orang yang terdampak itu malah justru ada stigma negatif yang mereka justru tidak ada dukungan sosial. Jadi malah justru semacam ada ketakutan di masyarakat. Ini kalau saya berinteraksi dengan si A yang terkena COVID, jadi kan ada efek antar individu begitu, jadi seperti ada efek traumatik juga dengan antar tetangga. Itu memang sangat perlu dilakukan sehingga memang di samping dari faktor psikologi, sosial itu sangat penting sekali. Saya kira dari pemerintah Jawa Tengah khususnya mungkin sudah ada model Joko Tonggo, itu saya kira konsep yang cukup bagus dibandingkan PBSB segala macam yang PPKM seperti itu yang itu dirasa kurang ya, maksudnya kebijakan yang tidak mungkin awam kurang paham, tapi kalau Joko Tonggo itu kan hal yang familiar. Nah itu bisa dilakukan juga misalkan Wong Solo kan juga terkenal dengan budaya ewuh pekewuhnya. Nah hal kayak gitu-gitu kan
memang itu yang perlu dikembangkan untuk bagaimana psikologi sosial itu diperhatikan sekali gitu. Artinya kearifan lokal yang memang bersifat hubungan antara masyarakat inilah yang memang harus dibangun untuk memperkuat itu. Nah, ini boleh Pak Adin kemudian mencoba memberikan saran atau barangkali sekedar masukan bahwa penerapan-penerapan yang dilakukan sejauh ini dari pemerintah pusat hingga ke daerah misalkan termasuk PPKM atau mungkin nanti akan ada lagi, harus memperhatikan apa Mbak biar pertama juga efektif, di sisi lain juga mengeliminir dampak-dampak yang mungkin nanti akan justru ada masalah baru, Mbak Adin. Iya benar. Saya mengamati beberapa kebijakan dari mulai awal ya. Memang sejauh ini kita belum pernah mengimplementasikan lockdown gitu ya. Itu memang perlu ketegasan dan keberanian dari pemerintah begitu ya. Tapi terlepas dari itu, memang kemudian ada perubahan-perubahan kebijakan yang sebenarnya itu dirasa masyarakat awam mungkin tidak bisa memahami apa perbedaan antara kebijakan satu dengan kebijakan yang baru, seperti misalkan PPKM sekarang ini. Apa bedanya dibanding sebelumnya? Rasanya kan seperti saya kan seperti sama saja gitu. Nah, makanya ketika bagaimana efektivitas sebuah kebijakan itu kan juga perlu pemahaman dari masyarakat. Untuk apa tujuannya, untuk seperti apa. Nah, itu memang sebenarnya bisa dibantu dengan konsep-konsep yang memang itu merupakan budaya lokal. Jadi tidak bisa disamakan misalkan Jakarta dengan Solo gitu ya. Itu tentu kita harus membuat pemahaman yang bisa membantu masyarakat untuk bisa menerapkan gitu. Bagaimana mereka bisa menerapkan sebuah kebijakan ketika tidak bisa memahami sebenarnya arahnya kemana. Saya kira beberapa hal itu perlu ditanamkan, saya kira seperti itu. Dan pendekatan yang lebih personal itu juga harus dilakukan. Seperti halnya evaluasi dari PPKM yang tahap pertama, Pak Jokowi menyampaikan bisa dikatakan tidak efektif, sehingga lebih ke mikro lagi, lebih kecil lagi. Nah, sebetulnya hal mikro di lingkungan terdekat selain keluarga dan juga tetangga ini ada faktor apa sih Mbak yang sekiranya memang itu bisa lebih memperkuat juga. Khawatirnya kalau sudah masuk di lingkungan yang terdekat saja banyak pemakluman, kemudian kalau keluarga sudahlah nak, enggak usah pakai masker misalkan, atau Pak enggak usah Pak, Bapak sudah tua misalkan, itu hal-hal yang akhirnya kontrolnya bukan lagi kontrol di tingkat pemerintah tapi di keluarga itu sendiri. Benar, itu hal yang perlu dikaji, dikembangkan lagi ya, tapi memang sekali lagi memang itu persoalan bagaimana masyarakat itu memahami dengan hal konsep sederhana. Misalkan di kota Solo, Solo ini juga terkenal dengan budaya pekeuhnya misalkan seperti itu. Mereka misalkan akan tertanam, akan merasa pekeuh ketika tidak bermasker. Itu menjadi nilai sopan santun, nilai yang terlembaga yang akhirnya bagaimana teko seliro itu bisa diterapkan, tidak lagi orang bertemu, tidak lagi sopan santun adalah berjabat tangan, tetapi justru tidak berjabat tangan itu merupakan sebuah sopan santun. Kemudian orang bermasker itu menjadi sebuah sopan santun ketika orang. Saya juga masih sering ya melihat bagaimana masyarakat Solo terusnya masih banyak yang tidak memakai masker segala macam. Karena memang bagi mereka ada persoalan, mereka tidak membayangkan apa dampaknya ketika mereka tidak bermasker. Tidak hanya untuk diri mereka sendiri ya, tapi juga untuk orang lain. Nah, makanya itu bisa terbantu ketika istilahnya nilai-nilai itu menjadi nilai sopan santun yang terlembaga, yang kemudian itu dikaitkan dengan misalkan budaya yang Solo yang pekeuh, teko seliro. Nah, hal seperti itu yang bisa diupayakan. Tantangannya kemudian Mbak untuk bisa melaksanakan seperti itu, rasa-rasanya memang perlu semacam pendampingan yang intens atau mungkin sebuah penyuluhan yang juga secara kontinu, mengingat ya sekali lagi pikiran mesti banyak terdistorsi dengan permasalahan sehari-hari, Mbak Adin. Iya, saya kira konsep yang jogo tonggo itu kan memang sudah ada ya. Saya kira itu perlu dikuatkan lagi untuk bagaimana saya melihat juga persoalan di masyarakat itu juga masih banyak yang masyarakat yang belum menyadari, tapi paling tidak segala lini, baik misalkan di tingkat kecil keluarga, kemudian RT, kemudian sampai ke level yang lebih tinggi, itu bisa satu suara, bisa dalam artian ini kita harus mengupayakan bagaimana mereka bisa paham, bagaimana mengakar budaya-budaya baru ini bisa mengakar, bisa tanamkan sehingga masyarakat lebih tertib. Seperti itu, saya kira itu. Nah, ini sebelum kita akhiri ke konklusi barangkali, ini sebenarnya pertanyaan yang lebih ke hal-hal yang fenomena di masyarakat. Sampai hari ini ketika mungkin Mbak Adin melihat perjalanan pandemi, masih ada yang berpikir konspirasi lah, berpikir ini tidak ada lah segala macam.
hal seperti itu kalau dari sisi akademis melihatnya, itu sebetulnya hal-hal yang memang itu bola panas yang pasti terjadi dalam setiap permasalahan, atau ada hal-hal yang memang ya seperti itu kondisinya, Mbak Adin? Ya, kita kan sekarang apalagi berada di era digital ya, di mana sebuah informasi itu lebih mudah, di era post-truth istilahnya. Lebih kebenaran itu nomor sekian, tapi kecepatan sebuah informasi itu yang paling utama, sehingga masyarakat banyak menerima berita-berita hoax tanpa tahu itu kebenarannya. Nah, itu memang terjadi, memang sebuah permasalahan yang wajar, apalagi persoalan COVID yang dihadapkan, persoalannya istilahnya pro kontranya segala macam itu. Tapi terlepas dari itu, yang harus kita pikirkan adalah ini peningkatan terus-menerus, bagaimana kita bahu-membahu untuk menopangin, terlepas apakah ini merupakan sebuah, ini paling tidak kita harus meredam persoalan itu. Tapi yang paling urgent adalah persoalan bagaimana kita bisa mengatasi korban tidak sebanyak ini lagi, semakin hari semakin bertambah segala macam itu. Nah, itu memang seharusnya yang paling harus kita fokuskan seperti itu. Artinya apapun yang Anda terima informasi, sekali lagi harus dikonfirmasi juga dari mana sumbernya, dan itu kalau hanya arahnya kemudian hoax dan sebagainya, harus segera kita putus penyebarannya. Penutup, Mbak Adin, apa yang menjadi harapan ke depan khususnya bagi teman-teman yang memang harus tetap berjuang di sana dalam sudut pandang sosiologi tentu saja, agar setidaknya informasi ini bisa jadi guidance bagi teman-teman yang mungkin harus berjuang saat ini. Harapannya atau imbauannya, silahkan. Iya, kalau dari saya berpikiran semoga masyarakat tetap bisa arif dengan bijak menanggapi persoalan yang terjadi hari ini, sekarang ini. Bagaimana di rumah saja itu menjadi cukup penting, karena itu merupakan sebuah bentuk ini ya, hal yang bagaimana kita bisa peduli dengan diri kita sendiri dan orang lain begitu. Makanya itu memang saya kira bisa lebih bijak untuk bisa menerapkan protokol kesehatan, dan bagaimana itu merupakan sebuah keharusan untuk kita bisa melawan, bisa bangkit lagi setelah pandemi COVID ini. Baik, inilah dia perbincangan menarik sekali, dan saya lupa satu hal. Mahasiswa sendiri saat ini proses pembelajaran seperti apa, Mbak? Masih daring. Tetap daring ya? Dan respon mereka seperti apa? Ya, itu sama, itu juga kendala tidak hanya bagi masyarakat secara ini, tapi juga bagi kami pun, dosen mahasiswa pun juga mengalami gap ya, dalam artian kami diharuskan total harus daring gitu kan. Makanya itu juga problem juga. Kita nggak tahu mahasiswa saya tidur atau apa gitu. Kamera dimatikan, nggak tahu dia lagi ngapain, kira-kira seperti itu. Silahkan yang tanya baru dinyalakan. Baik, itu adalah hal yang harus kita hadapi saat ini. Mbak Adin, terima kasih sekali, tetap sehat selalu, dan tetap berkarya juga memberikan masukan-masukan dan kajian-kajian yang nanti arahnya ke lebih baik. Terima kasih atas waktunya. Demikian perbincangan saya bersama Mbak Adin Kurnia Putri Asos MA, dosen sosiologi Universitas 11 Maret, yang sudah memberikan sebuah gambaran analisa yang nampaknya ini jadi hal yang sangat penting untuk kita coba pahami bersama, mengingat pandemi masih belum tahu persis kapan berakhirnya. Meskipun program vaksinasi sudah mulai berjalan, kita sambut dengan baik, kita dukung dengan baik, kita semua siap divaksin agar segera menuju ke arah yang lebih baik, tentu saja dalam normal yang seperti kita harapkan. Saya Stephen Syaf pamit, tetap jaga jarak, memakai masker, minimalisir mobilitas, dan cuci tangan dengan sabun menggunakan air mengalir. Kita putus penularan COVID-19. Newspedia hadir di lain kesempatan, dan sampai jumpa.